Welcome to podcast with Yeli Yeli. Hello, welcome to podcast with Yeli Yeli Ecolika. Oke, hari ini kita akan berbincang-bincang sedikit nih mengenai perjalanan kita selama kita berkuliah di Politeknik Negeri Madiun. Kan udah dari semester 1 sampai semester 5 ya, panjang banget ya. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Dari yang paling kanan. Hai, kenalin, aku Indah Dara Tumibowo. Oke, hai, kenalin, aku Kasih Putri Andiningrum. Halo, aku Linan Cahyani. Hai, aku Nabila Vitania Putri. Dan aku Ida Andrea Fitriana Nursanti. Oke, berikutnya kita langsung terbain aja ke pertanyaan yang pertama. Gimana sih cara kalian bisa masuk ke Politeknik Negeri Madiun? Dari siapa dulu? Dari kita ini. Oke, kalau dari aku sendiri sih dulu aku masuk ke Poltek itu lewat jalur SNBT ya. Jadi lewat jalur tes. Waktu itu memang sengaja sih mau kuliahnya tuh di Poltek karena nyari yang deket dari rumah, dan ternyata puji Tuhan memang rezeki aku untuk kuliah di situ dan keterima di prodi akuntansi sih. Kalau dari Nasio sendiri gimana? Aku sama, aku lewat jalur tes SNBT. Waktu itu tesnya di Surabaya. Terus sebenarnya akuntansi bukan pilihan yang pertama, tapi akuntansi itu pilihan yang kedua. Terus yaudah ternyata keterimanya di akuntansi dan di Madiun gitu. Terus dari siapa? Nabila. Ya, kemarin aku masuknya itu lewat jalur mandiri, ya beda dari yang lain. Lewat jalur mandiri yang prestasi. Soalnya kan mandiri kemarin itu kan ada dua ya, yang tes sama yang prestasi. Itu pakai nilai rapot kemarin, pakai rata-rata nilai rapot. Nah itu langsung ambil dua pilihan, langsung ambil di prodi akuntansi. Oke, lanjut Ika. Aku sih dari SNBP ya, dan guru menyarankan karena udah masuk eligible diambil aja daripada temennya yang mengambil. Padahal waktu itu pengen kerja. Dan akhirnya daftar di Poltek itu eligible, berharapnya habis tapi masuknya di akuntansi. Email gimana? Kalau aku sih awalnya masuknya lewat SNBP ya, berhubung SNBP-nya itu nggak keterima, jadi lanjut ke SNBP aja, dan alhamdulillahnya itu diterima di prodi akuntansi. Tesnya beda-beda ya. Lanjut next. Gimana realita perkuliahan dan cara bertahan kuliah di prodi ini? Dari Ika. Realitanya sih bikin pusing ya sebenarnya. Tapi gimana lagi? 3 tahun harus selesai. Gimana pun itu rintangannya, cara ngadepinnya, entah masalah apa yang dihadapin selama kuliah itu. Jadi cara bertahannya adalah tetap tersenyum dan berjalan. Dijalani aja lah intinya gitu. Kalau Nabila gimana? Untuk aku sendiri ya, realitanya selama perkuliahan, nah itu yang dari setiap harinya tugas tuh yang jadi kendala ya, tugas yang banyak, dari materi-materi yang menuntut untuk paham ya. Dari dosennya itu juga bervariasi ya cara mengajarnya itu, jadi harus harus beradaptasi. Kalau dari aku sendiri sih ya cara bertahannya sih ya terus belajar sih, dan manajemen waktu yang paling penting. Kita harus bisa manajemen waktu sih. Kalau nggak bisa, kalau nggak bisa Karena nanti ibu ya. ya gimana ya, akuntansi itu harus belajar, gak cuma sekedar belajar kayak sekedar teori, tapi harus ada praktiknya juga, dan kita harus bisa hubungin logika antara teori akuntansi dengan logika kita sih yang paling penting gitu. Kalau Nasio gimana? Sama yang disebutin kami juga, sama kurang lebihnya realitanya
lebih padat lagi jadwalnya, terus ternyata masuk di akuntansi lebih lebih gong. Terus cara bertahan kuliahnya tetap semangat kuliah, tetap happy, terus jangan lupa nyeblak bersama kunci utama. Dari Mel, Mungkin sama sih ya. Awalnya juga nggak nyangka banget masuk ke akuntansi itu seberat ini gitu. Tapi buat bertahan hidupnya jangan lupa belajar dan jangan lupa hidup juga gitu. Yes, next ya. Apa harapan kalian ke depannya? kedepannya. Mulai dari Mel, apa harapannya? Harapannya sih nilai kita bagus semua ya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa lulus tepat waktu juga. Amin. Terus kita bisa dapat kerjaan cepat. Amin. Itu yang paling utama. Kita menyelesaikan masalah. Terus kalau Najwa sendiri apa? Yang pertama, sehat buat kita semua. Amin. Terus lancar meluncur dari sempro, TA, wisuda sampai kerja, Amin. dilancarkan semuanya. Terus semoga kita tetap saling berkabar. Ya kita Lanjut Nita. Kalau yang dari aku sendiri untuk harapannya itu ya pasti karena kita akuntansi ya pasti kita pengen selinier dalam tanda pekerjaan yang kita pengen hadapi nanti juga ibaratnya biar ilmu yang akuntansi itu bisa relate aja sih sama kehidupan kita kan bisa dihubungkan kemana-mana kan ya akuntansi itu gitu. Dan dapat kerja yang baik dapat calon suami yang baik. Oke, kalau dari Nabila gimana? Nah, tentu dari aku sendiri itu harapannya ya nanti setelah kita lulus yaitu seperti yang sudah dibilang nanti semoga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan ya yang sudah dipelajari, lancar rezekinya, Amin. terus nanti bisa semoga kerja dilanjutkan kuliah ya untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk Ika? Kalau aku sih sama ya, kurang lebih dari berempat yang udah dibilang tadi. Harapannya sehat ya, tahu kita udah sehat kan ngadepin semua pasti kuat. Mental kita udah sehat. Terus lulus tepat waktu ya, tahun 2026 kita wisuda bareng. Ini rumahan kita ini sederet, jadi harus satu kursi itu full. Kita terus selain itu rezekinya juga nanti dapat kerja langsung sesuai prodi yang udah kita jalani selama 3 tahun gitu, dan yang terutama menikah. Ya toh, itu harapannya. Next, ada nggak nih yang mau dibahas lagi? Sudah Mungkin itu aja sih perbincangan kita hari ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa juga guys, subscribe and like and share video kita dimanapun kalian berada. Dan semoga videonya juga bermanfaat.